Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 21190171. Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Nanda. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Ya, semoga dengan pembacaan doa tersebut lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat apa pembelajaran minggu lalu? Ya, puasa. Puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Baiklah, kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda bisa mengetahui apa itu pengertian sujud, apa saja hukum sujud, sebab-sebab sujud, dan hikmah dari sujud. Yang pertama yaitu kita akan membahas sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud. Sekarang kita bahas dulu sujud. Sujud adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan syukur yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Adapun hukum dari sujud syukur yaitu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Adapun sebab-sebab dari sujud syukur, yang pertama yaitu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Berikutnya yaitu hikmah. Adapun hikmah dari sujud syukur, yang pertama yaitu orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dengan lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat angkuh dan sombong. Yang kedua yaitu memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang terakhir yaitu memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksaannya. Yang kita masuk sujud yang kedua ya. Sujud yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud melakukan sesuatu tanpa menyadari. Jadi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyatul akhir sebelum salam. Adapun hukum dari sujud sahwi yaitu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Adapun sebab-sebab sujud sahwi, yang pertama yaitu lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, ihtidal, dan sujud. Yang kedua yaitu lupa atau ragu dalam jumlah rakaat sholat. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan doa kunut. Yang berikutnya yaitu lupa melaksanakan tasyahul
awal. Yang terakhir yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Adapun hikmah dari melakukan sujud sahwi yang pertama yaitu manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, dan teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Adapun hikmah berikutnya yaitu kita dianjurkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam dianjurkan untuk segera memberi maaf. Ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Berikutnya kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Adapun ayat-ayat yang terdapat surat sajadah yaitu yang pertama Quran surat An-Nahl ayat 49, yang kedua Quran surat Ar-Ra'du ayat 15, dan Quran surat Sajadah ayat 15, Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Sad ayat 24, dan Quran surat Al-Alaq ayat 19. Masih banyak ayat yang lain. Berikutnya yaitu kita masuk tentang syarat-syarat tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memahami syaratnya. Yang pertama yaitu kita harus ke tempat yang suci dari hadas dan najis, menghadap ke kiblat dan menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah adalah yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu takbiratul ihram, yang ketiga yaitu sujud 1 kali dan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa baca tashahud, dan yang terakhir yaitu salam. Adapun sujud tilawah yang dilakukan dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dan dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali
dengan membaca doa sujud sejadah. Sujud tilawah tersebut kita langsung berdiri lagi dan melakukan sholat kembali. Adapun hikmah dari sujud tilawah yang pertama yaitu dijauhi dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa dari pengertian sujud yang Ibu bahas tadi, ada 3 sujud. Yang pertama yaitu sujud syukur, sujud sahawi, dan sujud tilawah. Sujud syukur yaitu sujud yang kesimpulannya sujud syukur yaitu sujud berarti tunduk atau merendahkan diri, sedangkan syukur kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur yaitu sujud yang diucapkan karena mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Tadi Ibu bilang sebab-sebab sujud syukur itu ada 2, yaitu mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Adapun hukum dari sujud syukur yaitu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari sujud syukur yaitu kita bisa terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang terakhir yaitu memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Yang kedua tadi Ibu sebut sujud sahawi. Sujud sahawi itu adalah tidak melakukan sesuatu tanpa menyadari, atau sujud sahawi juga dapat diartikan dengan sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam jumlah sholat. Adapun hukum dari sujud sahawi yaitu sunnah, dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan dapat tidak berdosa. Syarat sebab-sebabnya tadi ada 5. Ibu bacakan 3 ya, karena tadi kita udah bahas. Yang pertama yaitu lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat sholat, lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, iktidal, dan sujud, atau kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Adapun hikmah dari sujud sahawi yang pertama yaitu manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena Allah manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang kedua yaitu kita dianjurkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika ada teman Ananda yang salah kepada Ananda atau membuat Ananda sakit hati, maka Ananda harus kalau dia minta maaf, Ananda harus memaafkannya. Adapun sujud yang berikutnya yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena lupa karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik
pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Adapun ayat-ayat yang terkandung dalam ayat sejadah ini, yang pertama yaitu surat Maryam ayat 58, surat Sajadah ayat 15, Quran surat Syad ayat 24, Quran surat Al-Insyikhoh ayat 21, dan Quran surat Al-Alaq ayat 19. Itu masih banyak ya Ananda ayatnya, nanti bisa Ananda cari, jadikan tugas, dan jangan lupa kumpulkan di meja ibu. Yang terakhir yaitu syarat sujud tilawah, yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Adapun niatnya atau rukun dari sujud tilawah, yang pertama yaitu niat takbiratul ihram, sujud satu kali ketika kali dengan diawali membaca takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa baca tasadu dan salam. Adapun kalau saat Ananda mendengar sujud tilawah pada saat sholat, contohnya yaitu pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah tersebut. Kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Adapun hikmah dari sujud tilawah yaitu dijauhi dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan Ananda mempelajari pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dekat kehidupan sehari-hari, baik cara melakukan sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Kalau Ananda mendapatkan nikmat dari Allah, seandainya Ananda nih pada saat belajar terus dapat juara 1, terus Ananda bisa melakukan sujud syukur ini. Ananda bisa melakukan sujud dan mengucapkan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Ananda pada saat sholat, nanti pasti Ananda ragu atau lupa-lupa dalam sholat. Nah, kalau Ananda merasakan ragu-ragu atau lupa pada saat sholat, Ananda bisa melakukan sujud tilawah, sujud sahwi. Maaf ya Ananda, ibu salah. Kalau seandainya Ananda salah atau ragu-ragu dalam sholat, maka Ananda bisa melakukan sujud sahwi. Ananda bisa sujud lagi, lalu diulangi lagi. Berikutnya yaitu sujud tilawah. Kalau sujud tilawah, Ananda cuman melakukan sujud tilawah itu kalau mendengar atau membaca ayat sajadah, baik saat membaca Al-Quran ataupun saat Ustadz waktu sholat dia membaca surat sajadah, maka Ananda harus melakukan sujud tilawah. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan tadi ibu sudah memberi tugas ya, bahwa membuat ayat-ayat sejadah, dan nanti dikumpulkan di meja ibu. Itulah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.